Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha artis. Nah, di video kali ini akhirnya setelah sekian purnama gue mereview mie Ami ya. Jadi buat kalian mungkin yang nggak tahu postingan di community tab ya, yang nggak ngikutin postingan di community tab, gue sebenarnya udah datang ke mie Ami itu 3 kali sama hari ini. Kedatangan gue pertama itu nggak ada mie-nya. Gue bingung nanti, namanya mie Ami tapi kagak ada yang gue review tuh mie-nya. Akhirnya gue cabut. Kedatangan gue kedua, gak ada kemasan take away-nya. Oke lah, gue bilang gue kasih waktu dulu, mungkin nanti lagi kita balik lagi gitu kan. Gue pikir tadinya, ini sorry banget ya, ini hanya ungkapan gue sebagai konsumen gitu ya. Gue pikir tadinya, oh mungkin kemasannya lagi dicetak, karena pasti ada brandingan mie Ami-nya. Ternyata yang nyampe ke gue, kagak ada cetakan-cetakan apa, ini mah di pasar ada. Gue pikir ada printingannya gitu loh, makanya oh kemasannya habis segala macem. Berapa kali tuh kemasannya habis tuh lah, cukup beberapa hari gitu ya. Gue pikir tuh kayak oh iya lagi dipercetakan gitu loh. Lah gue beli kagak ada tulisan mie Ami-nya. Ya udahlah ya. Di sini gue udah pesen beberapa menunya dan ternyata sampai per hari ini gue dateng gitu ya, masih antri dan waiting list, gokil. Padahal kita datang weekdays dan emang daerah situ sih rame banget ya. Cuman kita cobain aja lah ya. Di sini gue udah pesen baksonya, kita cobain aja mungkin dari baksonya. Oke, yang udah gue beli di sini ada bakso polos isi 6 itu harganya 33.000. Lumayan ya, mungkin karena cempaka putih ya. Sama ada add-on bakso telur harganya 20.000 coy. Oke, kita cobain aja. Tapi seperti biasa sebelum gue cobain di sini gue bakal sebutin nama gelas dulu. Di sini ada komen dari si Albar Prastisila 457, kata dia, "Mang, request dong mau nama gelas pakai nama gua Albar. Gua udah dari 2023 belum lulus, sekarang udah 2025. Semoga abis diminum sama lu jadi encer otaknya." Yang ada abis gua minum otak lu abis. Gak bercanda. Yaudah, kita minum bersama otaknya Albar. Bismillah. Oh, keselak, otaknya keras. Nah, ini bakso polosnya isi 6 piece harga 33.000. Kalau lihat mana kok nggak ada bihun, kok nggak ada kue tiaw. Sebenarnya ada kalau lu beli yang tetelan dengan bihun, tetelan dengan kue tiaw itu ada. Cuma emang di sini tadi kita pesannya bakso polos ya. Nah, yang di tengah ini tidak termasuk. Ini adalah bakso telurnya yang gue beli dengan harga 20.000 add-on. Nanti gue review deh. Kita cobain yang bakso ini dulu nih. By the way, dia ngasih sambal. Sambalnya sih kelihatan lumayan kental ya. Tapi gue cobain gak usah pakai sambal dulu lah ya. Kita cobain kuahnya dulu. Nih kalian bisa lihat, kuahnya kelihatan lumayan agak keruh ya. Tuh. Gue cobain dulu deh. Ya skuy, bismillah. Asin banget ya. Oke, kalau menurut lidah gue, kuahnya agak keasinan gitu loh. Plus, yang gue rasa kaldu sapinya, sebenarnya gue yakin dia mungkin pakai kaldu sapi beneran gitu ya, pakai rebusan sapi beneran. Cuman lebih ketutup sama kaldu sapi bubuknya. Jadi rasanya cenderung ke kaldu sapi bubuk instan gitu loh. Yang gue rasain sih begitu ya. Makanya ini rasanya asin bener. Kalau dari gue pribadi ya, gue nyeruput kuahnya gini lama aus gue. Cuma kita cobain baksonya ya. Untuk kuahnya sih gue kurang begitu suka ya. Tapi kan itu selera. Kita cobain baksonya dulu nih. Yoks. Gue gigit setengah dulu, gue pengen lihat deh kayak apa sih dia. Oh, baksonya good tapi. Tuh, kekenyalannya bisa gue bilang pas. Kenyal. Lumayan berasa garing gitu ya. Baksonya berasa garing. Terus habis itu di bagian isinya, gerenjel-gerenjel tuh dapat gitu loh. Kayak tekstur daging di dalamnya tuh gue bisa nangkep gitu. Menurut gue untuk dari baksonya sih gue suka. Lagi ya. Oh. Bakso ini gue suka. Berasa berdaging. Sekali lagi coy. Emang ngerasa ngebanting sama kuahnya. Sumpah kuahnya gue gak suka dah. Maksudnya kayak gini nih. Baksonya udah premium. Kuahnya kagak. Menurut gue kayak gitu ya. Menurut gue pribadi kayak gitu. Baksonya udah oke banget nih. Kuahnya jomplang. Kok kuahnya kuah yang rasa kaldu bener-bener kayak rebusan tulang sapi gitu ya. Jadi rasanya bener-bener kayak kaldu murni. Menurut gue akan lebih mantep. Ini tuh kayak
bahasa awamnya kayak Royco banget. Ada sih kaldu sapi, cuman terlalu yang bubuknya ini terlalu main. Kalau dari gue pribadi sih nangkepnya begitu ya. Nah, di sini dia punya bakso telur, harganya 20.000. Sebenarnya untuk ukuran bakso telurnya, ini nggak sebesar bakso telur yang biasa gue temukan di tempat-tempat bakso Wonogiri dan sejenisnya yang lain ya, atau bakso-bakso lainnya. Ini dia ukurannya agak lebih kecil. Gue nggak tahu telur apa yang dipakai dalam sini. Mungkin kita belah kali ya. Itu baksonya tuh, kekenyalannya gretek-greteknya emang main coy. Rada berurat nih ya baksonya ya. Nah bener ya, ternyata dia dalamnya tuh pakai telur puyuh ya, kecil gini dia tuh. Tapi kan bisa lihat ya, si baksonya tuh kelihatan tuh ada daging-daging di pinggirannya. Gue cobain udah satu nih, satu sebelah. Yuk, makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso telur ya. Menurut gue telurnya justru kayak gue kurang bisa nangkep. Mungkin karena dia pakai telur puyuh kecil. Justru karena dia ada daging cincangnya, ketika gue makan kayak tadi, gue lebih nangkepnya lebih setuju nih kayak bakso daging cincang gitu loh. Padahal sebenarnya cita rasa dan tekstur daging cincangnya lebih main daripada telur ya. Beneran dah. Pas gue makan, telurnya kayak gue kurang nangkep deh. Coba ya terakhir kita coba makan sama sambelnya. Nah soalnya katanya lu makan bakso, kalau kagak diracik, kagak fair gitu loh. Gak afdol. Sui. Wih. Gak pedes gak gue. Cuman dia gak ngasih kecap ya guys ya. Cuman sambal doang. Aduk-aduk. Bakso telurnya dah. Nih. Tuh udah ada daging cincangnya. Yoks. Rasa sambalnya kenapa ada wangi-wangi smoky-nya ya? Gue gak tahu gimana. Tapi di sambalnya itu kayak ada cita rasa wangi smoky gitu loh. Kayak wangi-wangi angus gitu di sambelnya ya. Jadi pas ketika dituang, dia nggak sekedar menambahkan rasa pedas tapi ngubah rasa baksonya kalau menurut gue. Gue yakin melihat antusias dan ramainya pengunjung yang datang ke sana, gue yakin banyak yang sesuai selera sama sambelnya. Tapi buat gue kurang. Yang gue rasain emang ada aroma angus. Oke. Masih ada satu menu lagi, kita cobain namanya Nikki's Favorite ya. Jadi ini adalah favoritnya Nikita Mirzani. Kita cobain aja Nikki's Favorite. Oke, ini dia yang udah gue beli. Yang Nikki's Favorite itu salah satunya adalah yamin manis dan tetelan ya. Ini harga seporsinya lumayan bikin gue kaget sih ya, 69.000. Ya kenapa gue kaget? Karena gue kaum mending. Soalnya yang makan di sana sudah dipastikan ya mampu. Ini yang pakai tetelan 69.000. Ada juga loh yang kalau gue lihat menunya yang kayak basically cuma dapet kerupuk pangsit, mie yamin manisnya sama ada ayam halusnya, ayam cincang halusnya. Itu harganya berapa? 35 ya? 35.000. 35. Oke, kita cobain ya. Kalau nanya tetelan, jadi 35 kayak gini. Kurang lebih kalau gue baca di menunya sih berarti 35 kayak gini. Karena yang 69.000 ekstra tetelan. Tetelannya mana bang? Gue pisah, ntar gue tunjukin. Karena di mobil gue susah. Ya udah, kita cobain dulu aja yang versi favorite, Nikki's Favorite tanpa tetelan ya. Tuh, basically kalian bisa lihat ya di sini. Jadi kayak mie yamin manis, dikasih ayam halus tuh, sama keripik pangsit. 35. Dari look sih kayak gacoan ya gue liatnya. Gue cobain aja ya. Yuk, bismillah. Yang gue rasain tuh kayak yamin biasa sih. Jadi kayak minyak bawang, terus kayaknya pakai pepper, kayaknya pakai lada dikit gitu ya. Garam. Udah gitu, kayak sesimpel itu ya. Jadi sesimpel itu sih. Kalau dari gue pribadi, dengan harga segini, gue kurang menemukan unique selling point-nya sih. Kalau mau dibilang kayak, mungkin mahal di tempat kali bang, di lokasi ya. Sebelahnya ada gacuan sih ya. Yaudah lah ya, gue cobain sekali lagi deh. Yuk, mari. Bismillah. Tekstur mie menurutku sih oke, kenyal. Tapi menurut gue, minyak kurang licin, jadi permainan minyaknya agak sedikit ya di sini ya.
Bagus sih, sisi positifnya mungkin feel-nya akan terasa lebih sehat. Tapi gue demen yang gak sehat. Makanya mungkin kita harus campur sama tetelannya coy. Nah di sini gue udah beli, bukan udah beli. Di sini tuh dia one set dengan tetelan kayak gini. Nih ini udah pindahin ke mangkok. Tetelannya banyak bos. Dan ini nggak cuma lemak. Tadi gue lihat ada daging, pantesan mahal dia tuh. Nah ini kelihatan lebih berkaldu ya. Tuh kayak ada minyak-minyak dari dagingnya. Gue cobain dulu deh, makan ininya doang. Yuk mari. Nah, menurut gua, kuah bakso yang tadi akan better kalau dia pakai kuah yang tercampur sama daging kayak gini. Karena kaldunya akan lebih main, jadi nggak terasa kayak kaldu bubuk banget. Kalau tadi tuh kalau nggak ada ginian ya, jadi kayak kaldu bubuk banget Pak rasanya Pak. Kalau menurut gua loh ya. Ini sedikit rasa kayak aroma dagingnya ada gitu loh. Coba ini gue campur ke si mie-nya ya, kan Niki's favorite ya. Jadi kita harus campur. Dagingnya banyak coy. Gila banyak dagingnya. Gokil. Tuh. Gue langsung campur sambal juga deh kalau gitu. Tuh kalau gini sih baru tuh berasa worth it kalau banyak dagingnya. Kasih kuah dikit ya biar licin. Kita kumpulin dulu. Terus gue sambelin guys. Oh iya sambal smoky ya, Tatar. Oh iya loh. Sambelnya agak bau angus. Pantesan ya. Gue gak usah pakai sambelnya, gue kurang suka. Sambelnya tuh ada aroma smoky-nya guys, sumpah. Kayak ada aroma angusnya. Demi Allah gue kagak bohong. Kalau dibilang bohong gue juga bingung. Masa aroma, gue gak bisa buktiin apa-apa kalau di video. Mungkin itu signature-nya, cuman gue kurang suka. Yaudah kita cobain, gak usah pakai sambel ya. Kita makan ini aduk-aduk dikit. Nah ini kita ada campur sama kaldunya dikit. Kita makan sama tetelan-tetelannya gini nih. Wih. Ngeri sih kalau udah begini tampilannya. Ya mari. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan itu emang balik ke selera masing-masing sih ya. Karena gue gini loh. Kalau gue bilang ini gue gak cocok sama gue, tapi rame faktanya. Jadi banyak yang lebih suka dibandingkan yang gak sukanya. Kalau gue lebih ke yang kurang cocoknya gitu. Nah, kurang cocoknya di mana? Kalau menurut gue, ini kan dia punya yamin taste-nya super simple ya. Jadi kayak cuma minyak bawang, terus habis itu kecap, seasoning gitu-gitu kan ya. Jadi rasanya tuh nggak yang ada aromatik segala macam. Ketemulah sama tetelan kayak gini, tetelan rebus begini coy. Daging-daging rebus begini. Kalau menurut gue rasanya jadi kayak kurang ngeblend sih. Ya. Kalau mau campur-campur tetelan begini, ini jadi kayak rasa daging rebusnya terlalu mendominan dibandingkan si yaminnya. Menurut gue kalau mau campur-campur tetelan begini ya, kalau dari gue akan lebih mantep kalau apa, dia tipe yaminnya tipe yamin yang bumbunya lebih main sama lebih ada aromatiknya. Kayak yamin-yamin mie ayam kampung tau kan? Yang pakai apa namanya, yang ada aroma daun jeruk kayak pakai bumbu ayam kecap gitu loh. Nggak sekedar sesimpel ini. Baru tuh kalau mau dicampur kayak tetelan rebus gini kalau lebih ngeblend. Kalau dari gue pribadi ya, itu pendapat gue pribadi. Kalau kayak gini, jujur rasanya kalah sama daging rebus ya. Ini gue makan sekali lagi dah buat pembuktian. Abis ini gue susul lagi pakai mie-nya nih. Skuy. Ya, jadi kesimpulan dari gue, kalau dari gue pribadi, menurut lidah gue, lidah konsumen awam, gue kurang cocok sama produk ini gitu loh, sama brand ini. Jadi menurut gue ada beberapa yang kayak harusnya bisa lebih ditingkatin sama kurang unique selling point, kurang apa ya, kurang ibaratnya kalau di perkontenan kurang hooknya. Kenapa gue mesti balik ke tempat ini gitu loh. Nah tapi kan semua itu balik lagi ke selera. Karena pas gue lihat tadi kesannya apa waiting list gitu loh. Tandanya kan yang suka banyak. Jadi ya suara-suara kayak gue hanya segelintir lah. Mungkin yang nggak suka, yang kurang cocok ya nggak sebanyak yang suka. Karena tadi aja sampai waiting list gitu loh. Ya segitu aja lah. Mending lu cobain sendiri aja. Karena kan lidah gue tidak mewakili. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian pasti komen banyak banget disclaimer bang. Segitu video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam aman.